Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Pada hari ini kita akan membahas tentang komunikasi di dalam perilaku organisasi, di dalam perilaku organisasi atau dalam organisasi. Jadi apa itu komunikasi? Jadi komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi komunikasi itu harus meliputi pemindahan atau pemahaman atas sebuah makna tertentu. Jadi dalam komunikasi yang sempurna itu, suatu pemikiran atau suatu ide atau dikirimkan kepada penerima, sehingga dapat dipahami dengan gambaran mental yang sama dengan dimaksudkan oleh pengirim. Nah, fungsi utama dari proses komunikasi di dalam organisasi itu ada 4, yaitu pengendalian, yaitu komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Nah, ketika para pekerja mengkomunikasikan pekerjaan yang terkait dengan penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka, atau mematuhi kebijakan perusahaan, maupun komunikasi melaksanakan fungsi pengendalian. Nah, kedua, itu adalah motivasi. Jadi komunikasi membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Nah, pernyataan emosional kelompok kerja merupakan sumber utama dari interaksi sosial bagi banyak pekerja. Jadi komunikasi di dalam kelompok adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustasi. Karena itu, komunikasi itu menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang terakhir itu adalah informasi. Jadi fungsi terakhir dari komunikasi adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Jadi komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Nah, komunikasi itu ada komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Jadi isinya itu berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, prosedur, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Jadi contohnya seperti memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Jadi orientasinya itu bukan pada organisasi tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Jika salah satu di antara komponen tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Jadi adapun elemen-elemen dalam komunikasi itu ada pengirim atau sender. Jadi seseorang yang mempunyai kebutuhan atau informasi serta mempunyai kepentingan mengkomunikasikan kepada orang lain. Terus pengkodean atau encoding terjadi saat pengirim mengkodekan informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Yang pesan atau terdapat dalam segala bentuk biasanya dapat dirasakan atau dimengerti satu atau lebih dari indera penerima. Keempat itu ada salurannya. Itu medium melalui mana pesan-pesan yang akan berjalan. Yang itu penerima. Nah, penerima adalah orang yang menafsirkan pesan penerima. Nah, jika pesan yang disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjalan. Nah, penafsiran kode atau decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimasukkan oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Kebisingan atau noise itu dapat berupa faktor-faktor fisik atau psikologis yang dapat mengganggu kelancaran proses komunikasi. Yang terakhir itu adalah umpan balik adalah tanggapan dari penerima terhadap pengirim pesan, di mana penerima memberikan respon terhadap pesan yang diberikan. Nah, proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dan berkaitan dengan siapa pengirimnya atau komunikator. Jadi apa yang dikatakan atau dikirimkan berupa pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan itu yang media,
ditunjuk oleh siapa itu adalah komunikan, dan apa akibat yang ada ditimbulkan atau efeknya. Nah, dalam proses komunikasi, kewajiban seorang pengirim atau komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh penerima sesuai dengan kehendak pengirim. Nah, model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambaran kepada pengelola organisasi bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap anggota atau stakeholdernya melalui desain dan implementasi komunikasi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, yaitu suatu pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan atau encoding ke dalam simbol-simbol dan yang dapat menggunakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan bahwa penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan oleh pengirim dalam suatu cara yang tepat. Nah, pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui suatu saluran atau media tertentu. Nah, pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol. Selanjutnya akan ditransformasikan kembali atau decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima, sehingga menjadi pesan yang diharapkan atau perceived message. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi adalah agar tindakan atau perubahan sikap pada penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, arti suatu pesan akan dipengaruhi oleh bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, adanya tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya umpan balik menyatakan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya, individu atau kelompok bisa berfungsi sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi ini memungkinkan pengirim untuk memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kaitan ini sering digunakan konsep kegaduhan atau noise untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi. Nah, hambatan tersebut terjadi pada pengirim, saluran penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur atau elemen-elemen pada proses komunikasi punya potensi dalam menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi itu ada komunikasi yang ke atas dalam suatu organisasi, berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Semua anggota dalam organisasi, kecuali mereka yang menduduki posisi puncak, mungkin berkomunikasi ke atas, yakni setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik atau meminta informasi kepada seseorang yang otoritasnya lebih tinggi daripada dia. Suatu permohonan atau komentar yang diarahkan kepada individu yang otoritasnya lebih besar, lebih tinggi, atau lebih luas merupakan esensi komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah dalam satu organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Nah, biasanya kita beranggapan bahwa informasi bergerak dari manajemen kepada para pegawai. Namun, dalam organisasi kebanyakan, hubungan ada pada kelompok manajemen. Nah, kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas dan pemeliharaan. Nah, pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, ataupun kebijaksanaan umum. Nah, komunikasi ke bawah itu adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, komunikasi dalam organisasi juga berlangsung di antara anggota-anggota organisasi yang menduduki posisi-posisi yang sama tingkat otoritasnya. Komunikasi jenis ini dinamakan komunikasi horizontal atau literal. Nah, pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Nah, pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan seperti
koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik, dan saling memberikan informasi. Nah, komunikasi nonverbal itu pesan dihantar lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan pada kata-kata, air muka, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Nah, yang ini itu ada komunikasi lisan, yaitu sarana utama dalam menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Jadi pidato, diskusi formal dan diskusi kelompok serta rumor secara informal atau kabar sentingan merupakan bentuk-bentuk yang terkenal dari komunikasi lisan. Sedangkan komunikasi tertulis itu komunikasi secara tulisan meliputi surat, email, pesan singkat, organisasional secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan yang kesempurnaan saluran merupakan jumlah informasi yang dapat dikirim selama satu episode komunikasi. Disebut sempurna apabila menangani berbagai macam isyarat secara simultan, memfasilitasi umpan balik secara cepat, dan menjadi sangat pribadi. Nah, percakapan antar muka memperoleh skor tertinggi dalam kesempurnaan saluran karena mengirimkan sebagian besar informasi per episode komunikasi dan banyak informasi yang dikirimkan. Jadi umpan balik dengan segera atau baik verbal maupun non-verbal dan sentuhan pribadi, sedangkan komunikasi secara tulis atau cetak memiliki tingkat kesempurnaan yang rendah. Memilih metode komunikasi. Jadi pilihan saluran bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Jadi pesan yang rutin cenderung mudah dan memiliki sedikit ambiguitas, sedangkan pesan yang tidak rutin cenderung rumit dan berpotensi terjadi kesalahpahaman. Nah, kesempurnaan saluran merupakan suatu kerja yang bermanfaat dalam memilih mode komunikasi. Jika memerlukan untuk menilai daya penerimaan dari penerima pesan, maka komunikasi secara lisan merupakan pilihan lebih baik. Sedangkan jika mempertimbangkan mode komunikasi yang lebih disukai oleh penerima, beberapa orang lebih fokus saat menerima pesan melalui telepon daripada dalam rapat pertemuan. Nah, komunikasi secara tertulis umumnya merupakan suatu mode yang sangat diandalkan bagi komunikasi yang rumit dan lama dan dapat menjadi metode yang sangat efisien bagi pesan yang singkat. Nah, pilihlah komunikasi tertulis ketika menginginkan informasi menjadi berwujud dan dapat diverifikasi. Orang akan dipaksa untuk berpikir secara lebih mendalam mengenai apa yang mereka sampaikan, sehingga komunikasi secara tertulis dapat dipikirkan dengan logis dan jelas. Nah, surat digunakan dalam bisnis terutama untuk tujuan jejaring dan ketika tanda tangan dipikirkan secara logis dan jelas. Nah, surat digunakan dalam bisnis terutama untuk tujuan jejaring dan ketika tanda tangan harus autentik, meskipun komunikasi tertulis secara elektronik memberikan autentikasi dengan mengidentifikasi pengiriman. Dengan tangga waktu, tanda tangan yang ditulis tangan masih lebih disukai dan dipersyaratkan untuk surat-surat dan kontrak. Nah, pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik. Nah, pemrosesan secara otomatis itu memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya, sehingga masuk akal menggunakannya untuk proses pesan yang persuasif yang terkait dengan topik yang tidak banyak dipedulikan. Nah, kelemahannya adalah bahwa memungkinkan kita menjadi lebih mudah dibodohi oleh trik-trik yang bervariasi seperti misalnya jingle yang lucu atau foto-foto yang bergelapan. Nah, pemrosesan yang dikendalikan suatu pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi yang terdapat pada kenyataan, gambar, dan logika. Nah, terdapat beberapa aturan praktis dalam menentukan tipe pemesan. Ada tingkat ketertarikan, itu salah satu alat prediksi terbaik mengenai seseorang akan menggunakan proses yang otomatis atau yang dikendalikan dalam bereaksi terhadap sebuah pesan yang persuasif. Adalah level ketertarikan secara ketertarikan mereka terhadap satu hal. Yang kedua, pengetahuan sebelumnya. Jadi orang-orang yang berpengetahuan sudah memiliki pemikiran melalui banyaknya argumen terhadap suatu rangkaian tindakan yang spesifik dan oleh karenanya mereka tidak siap mengubah posisi mereka kecuali jika alasan-alasan bijaksana diberikan sangat baik. Nah, kepribadian itu kebutuhan akan pengetahuan suatu kepribadian individu yang cenderung dipersuasi oleh bukti dan fakta-fakta. Terakhir itu karakteristik pesan.
Jadi pesan disampaikan melalui saluran komunikasi yang relatif ramping dengan sedikit peluang bagi para pengguna untuk berinteraksi dengan isi yang terkandung dalam pesan, mendorong pemrosesan secara otomatis. Nah, implikasi yang paling penting adalah untuk menyetarakan pesan persuasif dengan tipe pemrosesan yang cenderung digunakan oleh para penonton. Nah, menggunakan pesan yang syarat bermuatan emosional dan menghubungkan gambaran positif dengan hasil yang lebih cukai ketika penonton tertarik dengan sebuah topik, ketika mereka memiliki angka yang tinggi dalam kebutuhan pengetahuan, atau ketika informasi ditransmisikan melalui saluran-saluran yang sempurna, maka suatu gagasan lebih baik berfokus pada argumen yang rasional dan bukti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini ada penyaring, itu filtering atau komunikasi yang dimanipulasi oleh si pengirim sehingga nampak lebih bersifat menyenangkan si penerima. Jadi banyak manajer melaporkan keadaan yang tidak sebenarnya atau menutupi kebenaran karena hanya ingin atasannya menjadi senang. Nah, dalam praktek hal ini sering disebut sebagai komunikasi yang bersifat ABS atau asal bapak senang. Nah, persepsi selektif adalah keadaan penerima pesan di dalam proses komunikasi melihat dan mendengar atas dasar keperluan, motivasi, latar belakang pengalaman, dan ciri-ciri pribadi lainnya. Jadi, tidak sama dengan apa dilihat dan didengar oleh orang lain. Jadi, misalnya seorang wanita yang keluar dari sebuah gedung bioskop dengan mata merah karena menangis mungkin diinterpretasikan oleh seseorang karena menonton film yang sedih. Sementara orang lain yang menafsirkan telah terjadi konflik antara wanita itu dengan pasangannya. Nah, informasi yang berlebihan. Nah, suatu tradisi di mana informasi yang mengalir masuk melebihi kapasitas pemrosesan dari seorang individu. Yang terjadi ketika para individu memiliki lebih banyak informasi daripada yang dapat mereka sortir dan gunakan. Mereka cenderung untuk memilih, mengabaikan, melewati, atau melupakannya, atau mereka dapat menangguhkan pemrosesan lebih lanjut sehingga situasi yang berlebihan telah berakhir. Yang terakhir itu emosi. Para individu yang berada pada suasana hati positif lebih percaya diri mengenai opini mereka setelah membaca sebuah pesan yang persuasif, sehingga argumen yang dirancang dengan baik akan memiliki dampak lebih kuat pada opini mereka. Orang-orang yang berada pada suasana hati negatif lebih cenderung untuk mengkritisi pesan dengan lebih terperinci, sedangkan mereka yang berada pada suasana hati positif cenderung untuk menerima komunikasi begitu saja. Bahasa adalah sebuah kata-kata yang memiliki makna berbeda antara seseorang dengan orang lain. Kadang-kadang arti dari sebuah kata tidak berada pada kata itu sendiri, tetapi pada kita. Seperti umur, pendidikan, lingkungan kerja, dan budaya adalah hal-hal yang secara nyata dapat mempengaruhi bahasa yang dipakai oleh seseorang atau definisi dilekatkan pada suatu kata. Jadi contohnya itu ada istilah bypass oleh pengendara mobil dihubungkan dengan jalan yang ditempuh. Berbohong. Nah, hambatan terakhir terhadap komunikasi yang efektif adalah kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus atau berbohong. Nah, secara jumlah frekuensi kebohongan atau kesulitan dalam mendeteksi kebohongan, terutama membuatnya menjadi hambatan besar bagi komunikasi yang efektif. Nah, permasalahan yang mendasari komunikasi lintas budaya adalah adanya hambatan budaya yang disebabkan oleh satu hambatan yang disebabkan oleh semantik. Jadi, kata-kata dapat berarti yang berbeda, terutama orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berbeda. Yang kedua itu adalah hambatan yang disebabkan oleh konotasi. Nah, kata memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Nah, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Nah, pada beberapa budaya, bahasa ada formal, pada budaya lain tidak formal, menggunakan gaya pribadi yang informal pada situasi di mana gaya formal lebih diharapkan dapat menjadi tidak tepat. Nah, perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Individu dari budaya-budaya yang individualis cenderung menjadi lebih nyaman dengan konflik secara langsung dan akan membuat sumber dari ketidaksepakatan menjadi terbuka dengan jelas. Yang terakhir itu ada mengurangi kesalahpahaman komunikasi lintas budaya, itu adanya sifat saling menghargai, terus mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Ketika terdapat keraguan, dengarkan baik-baik, sampaikan kenyataan bukan interpretasi Anda, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Nah, sampai di sini materi komunikasi dalam organisasi ini saya tutup materi dan video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.